Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan menjawab satu pertanyaan lagi, yaitu berapa jumlah makharijul huruf, ya. Berapa jumlah makharijul huruf? Nah, para ulama berbeda pendapat berapa jumlah dari makharijul huruf. Ya, terjadi perbedaan antara ulama, ya, baik itu ulama dalam bahasa Arab, ya, ulama lughah Arabiyah atau ulama tajwid, mereka berbeda pendapat, ya. Kalau kita lihat Imam Sibawayh mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf itu ada 16, ya, ada 16. Jadi yang dihilangkan itu adalah makhraj al-jauf, ya. Sibawayh bilang bahwa alif, ya, atau huruful mad, alif, ya, dan waw itu adalah alif. Kalau dia alif berarti keluar dari hamzah, sedangkan waw itu dia keluar dari waw yang bukan huruf mad, sedangkan ya itu keluar dari ya yang bukan huruf mad. Maka kalau dijatuhkan satu makhraj maka menjadi 16, gitu. Kemudian Al-Farra, ya, Imam Farra dan Imam Qutrub itu mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf itu ada 14. Jumlah makharijul itu ada 14. Berarti kalau 14 yang dijatuhkan, apa yang dijatuhkan? Al-jauf, kemudian lam, ra, ya, nun dan ra, itu lam, nun dan ra dijadikan satu makhraj. Dijadikan satu makhraj, maka berkurang 3 makhraj, maka menjadi, kalau 17, ya, dikurang 3 berarti 14. Jadi 14 makhraj menurut Imam Al-Farra dan Qutrub. Sedangkan menurut Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, Imam Khalil, dia mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf ada 17. Dan ini juga pendapat jumhur ulama dan juga pendapat Imam Ibnul Jazari, sebagaimana di Muqaddimah Jazariyah, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi Imam Ibnul Jazari mengikuti pendapat Imam Khalil, mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf ada 17. Dan inilah pendapat yang mendekati kebenaran dan pendapat jumhur ulama, bahwa yang benar itu adalah jumlah makhraj ada 17, yaitu al-jauf sendiri, ya, lam sendiri, nun sendiri, dan ra sendiri, gitu. Bahkan ada sebagian ulama lagi mengatakan bahwa setiap huruf itu makhrajnya sendiri. Tapi pendapat ini pendapat yang sangat lemah sekali, karena kalau seandainya setiap huruf itu makhrajnya sendiri, kalau kita tanya ke dia, gitu ya, di mana makhraj ha, gitu, pasti dia akan menjawab sama dengan makhraj hamzah, yaitu aqsal halqi. Ya, seharusnya kalau dia menyatakan bahwa jumlah makhraj itu ada, atau jumlah makhraj itu sesuai dengan hurufnya, ya, sesuai dengan hurufnya, berarti dia harus bedakan dong antara ha dengan hamzah. Jadi ha misalkan makhrajnya tempatnya di sini, sedangkan hamzah tempatnya di sini, ya, harus dibedakan. Tapi kenapa dia jawab satu tempat makhraj? Maka pendapat ini, ya, kalau kita mau periksa itu pendapatnya sangat lemah sekali, ya, sangat lemah sekali. Jadi bisa jadi satu makhraj itu satu huruf, ya, bisa jadi dalam satu makhraj satu huruf, bisa jadi juga dalam satu makhraj itu ada 2 huruf, bisa jadi juga dalam satu makhraj 3 huruf, ya, bisa jadi 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf, ya, tergantung makhrajnya, gitu. Apakah ada 4 huruf? Nggak ada, ya. Paling banyak itu adalah satu makhraj 3 huruf, dan itu sudah masuk akal, gitu. Kecuali kalau kita mau bilang misalkan maksud dari setiap huruf, ya, itu makhrajnya sendiri. Kalau kita mau detailkan, misalkan contoh aqsal halqi, ya, pangkal tenggorokan, itu ada hamzah dan ada ha. Nah, aqsal halqi itu kita anggap misalnya bulat seperti ini, atau, ya, tempatnya seperti ini, maka kita bilang misal hamzah di bagian belakangnya, depannya itu adalah ha. Nah, itu benar kalau seperti itu. Tapi kalau kita bilang bahwa ha di makhraj yang lain, itu salah. Ya, setiap huruf itu ada makhrajnya sendiri, itu pendapat yang lemah, gitu ya. Nah, maka yang benar itu, kalau kita mau detail, boleh misal kita bilang misalkan hamzah di belakangnya, ya, sama-sama di aqsal halqi, sama-sama di tenggorokan, tetapi pangkal tenggorokan, tetapi hamzah bagian belakangnya, ya, bagian belakang pangkal tenggorokan, sedangkan ha bagian depannya. Kalau kita detailkan seperti itu tuh insya Allah nggak apa-apa.
gitu ya. Maka jumlah yang benar dari makharijul huruf itu adalah ada 17 makhraj.